Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Noni Adriani, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga hari ini. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, tanpa memperpanjang mukadimah ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yaitu polemik konflik Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Seperti yang kita tahu, Laut Cina Selatan merupakan perairan yang membentang di kawasan ASEAN, China, dan juga Taiwan. China yang kita kenal sebagai negara adidaya mengklaim 90% daerah di Laut Cina Selatan adalah kepemilikannya. Padahal, menurut Mahkamah Arbitrase PBB, China tidak berhak untuk mengklaim tersebut karena akan berdampak pada negara yang berada di kawasan Laut Cina Selatan. Namun, China tidak mengindahkan pernyataan dari PBB tersebut. Seperti contohnya, Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dan salah satu kepulauan Indonesia berada di Laut Cina Selatan yaitu Kepulauan Natuna Utara. Kepulauan Natuna Utara ini sempat diklaim oleh China pada tahun 2010 sebagai kepemilikannya. Tapi sebelumnya pada tahun 1956 Indonesia sudah mendaftarkan Kepulauan Natuna Utara ini sebagai wilayah kekuasaannya. Jika diteliti lagi, alasan China ingin mengklaim Kepulauan Natuna Utara ini sebagai kepemilikannya adalah karena Kepulauan Natuna Utara ini memiliki sektor sumber daya alam yang sangat banyak, seperti ikan dan juga perminyakan. Tak jarang banyak kapal milik nelayan China yang masuk secara ilegal ke perairan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Polisi perairan dan udara Indonesia sudah memperingati secara tegas kepada pemerintah maupun pemilik kapal China tersebut. Namun mereka menghiraukan ancaman dari pemerintah Indonesia. Seperti Indonesia, Filipina pun merasakan dampak dari pengklaiman secara sepihak oleh China ini. 100 kapal milik China secara ilegal berada di perairan Manila. Pihak Filipina sudah melayangkan 3 pesan di Twitter kepada pemerintah China untuk segera menarik kapal-kapal mereka dari perairan Manila sejak April 2020. Beda masalah dengan Indonesia dan Filipina. Taiwan yang merupakan negara tetangga China ini sedang berusaha untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Pasalnya, China mengklaim dan mempropagandakan jika Taiwan adalah bagian dari negaranya dan membuat propaganda menyatukan Taiwan. Hal ini membuat pemerintah Taiwan dalam keadaan darurat dan siaga. Mereka mengerahkan pasukan armada militer untuk menjaga perbatasan, baik perbatasan secara daratan maupun lautan yang dimana lautan Taiwan ini adalah Laut Cina Selatan. Permasalahan Laut Cina Selatan ini tidak bisa dianggap sepele dan harus ditanggapi secara tegas karena hal ini menyangkut dengan kedaulatan suatu negara. Terlebih, China merupakan negara komunis yang bisa sewaktu-waktu berbuat nekat. Beberapa negara di kawasan Laut Cina Selatan ini mulai memperketat keamanan wilayah negara mereka dan mengambil langkah untuk tegas kepada pemerintah China dan juga pemilik kapal ikan China yang masuk ke teritorial mereka. Sekian pidato dari saya. Salah dan kurang mohon maaf. Padi tinggal, jerami bakar dulu hingga bersih. Rasanya pidatoku sampai di sini. Sekian, terima kasih. Saya Salsabila Putri Daveli dari Prodi Hubungan Internasional kelas 1B mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.